Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Good morning guys. Alhamdulillah we are meeting again. Nice to meet you all in the English lesson, Virtual English Part 5. Okay, students, before we continue our material today, let us take a break first. Okay, take a break. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, we are going to start our lessons today. Please open our mind in order that we can understand our lessons well. Amin. Okay, Alhamdulillah, students. For the fifth meeting today, untuk pertemuan kelima hari ini, we still talking about passive voice, but we move in the news base. Oke, jadi kita pindah pada kompetensi dasar or base kompetensi yang baru, where we talking about membandingkan fungsi sosial, compare the social function and structure text and the generic structure of text information about report text, written or and orally, with give and ask information about others material in the NIN class or in the NIN grade, suitable with the use of context. Jadi pada pembelajaran kita pada hari ini kita sudah pindah materi, namun masih ada hubungannya dengan materi pembelajaran sebelum-sebelumnya, yaitu di part 2, 3, dan 4. Dan di kelima ini itu have correlation with the previous material. So, for about the skill, untuk pembelajaran keterampilannya, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, teks informasi, tentang report, baik lisan maupun tulis, pendek dan sederhana yang berkaitan dengan pembelajaran lain di kelas 9. Kemudian, menyusun teks informasi report lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9 ini. So, what is the next material for today? We're talking about about passive voice in report text. Jadi, what is the correlation between report text and passive voice? Jadi apakah keterkaitan atau hubungan antara passive voice atau report text itu? Terkadang dalam paragraf atau pada teks itu kita terkadang menemukan kata yang berbentuk passive voice, karena terkadang dengan menggunakan kalimat passive voice itu untuk lebih memudahkan kita mengerti tentang kalimat atau maksud daripada tujuan daripada kalimat itu. Next, what is the aim or goals our lesson today? First, we need to identify. Jadi anak-anak sekalian, adapun tujuan atau
yang ingin dicapai pada pembelajaran kita pada pertemuan kelima ini yaitu mengidentifikasi apa saja itu yang mau diidentifikasi, yaitu fungsi sosial, social function of report text. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari daripada fungsi sosial daripada report text itu. What about the passive voice? Nah, bagaimana dengan fungsi sosial dari passive voice? Kita sudah belajar itu in the fourth meeting. Jadi itu kita sudah pelajari pada pertemuan keempat. Jadi ini adalah kita pindah materi lagi about report text, tentang report text. Jadi fungsi sosial yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu tentang report text, tapi berhubungan dengan passive voice. Okay, the second is generic structure. Nah, yang kedua adalah susunan atau struktur daripada teks report itu. Ya, bagaimana contoh atau bagaimana susunan daripada report teks itu? Later we will be discuss about that. And then the third, kemudian yang ketiga adalah language features atau unsur kebahasaan daripada report text itu. But for this time, tapi pada kesempatan ini I don't discuss more or much about the report text because for the next meeting I will be describe specifically about report text. Jadi Ananda sekalian, pada kesempatan ini untuk materi report text itu mem tidak terlalu bahas secara rinci ya. Jadi mem bahasnya itu secara umum saja. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan menjelaskan secara rinci yang bagaimana sih report text itu. Okay, now we move to what we will be discuss, focus on. Jadi pada kesempatan ini adapun yang akan didiskusikan yaitu still about the passive voice. Jadi masih berhubungan dengan passive voice. Kemudian yang kedua, the second is report text. Jadi yang kedua akan kita diskusikan yaitu tentang report text. Tapi yang akan menjelaskan di sini secara umum, secara general. Jadi secara umum saja, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas untuk lebih rinci lagi. Then the third one is, kemudian yang ketiga adalah to be present and past tense. Nah, jadi di sini yang akan kita pelajari kembali yaitu penggunaan to be dalam bentuk present tense dan past tense. Okay, now we move. What is the passive voice actually? Okay, in the third meeting and fourth meeting, we have understand about this one, but I think it doesn't matter if I repeat again. Jadi materi pasif ini sudah kita pelajari dari pertemuan ketiga dan keempat, but for this time I think it's okay if I review again. Jadi saya ingatkan kembali Ananda sekalian, apa sih lagi itu passive voice? Maybe some of you still forget. Okay, boleh jadi Ananda masih ada yang lupa apa sih itu passive voice. Jadi mem remind again. Jadi mem mengingatkan kembali bahwa passive voice itu adalah passive voice is sentence that subject and object is flip-flop. Nah, ingat kembali bahwa kalimat passive voice itu adalah kalimat yang mana subjek dan objeknya itu adalah berbalik, bertukaran. Yang mana ketika subjek di kalimat aktif itu akan menjadi objek ketika di kalimat negatif. Or di kalimat passive voice itu. Okay, about the example, tentang contoh I have give you before. Untuk contoh-contohnya kembali itu dalam bentuk present tense, contoh kalimat passive voice dalam past tense, I have give you in the previous material. Jadi itu semua Ananda sudah diberikan. You may open again or watch again the video. Jadi untuk membuat Ananda lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, Ananda bisa nonton kembali untuk materi sebelumnya yang membahas tentang how the form or the structure of passive voice
in simple present tense form or the past tense form. Jadi Ananda itu bisa menonton kembali videonya di pertemuan ketiga, keempat, bagaimana struktur atau menyusun kalimat passive voice itu dalam bentuk present tense maupun past tense. Okay, next we move study about what is talking about. Nah, jadi untuk di pertemuan kedua ini atau di pembahasan kedua ini di pertemuan kelima kita pembelajaran ini yaitu saya bertanya sebelumnya, have you learned about what is report text? Nah, jadi apakah Ananda ini pernah belajar atau tahu tentang apa sih itu text report? Oke, kalau we see from the report, kalau kita lihat dari kata report itu kita bisa menentukan bahwa itu kayak semacam laporan. Oke, laporan bisa berupa teks yang berbentuk laporan. Oke, nah actually there are many pupils who sometimes confused because report text is similar to the descriptive text. Jadi terkadang Ananda sekalian di sini terkadang kita bingung apakah teks yang kita pelajari ini adalah descriptive text ataukah report text karena mereka itu atau teksnya ini hampir sama. Oke, sama namun berbeda. Okay, you have studied about descriptive text when you were in the first class or in the first grade. Jadi Ananda sekalian sudah belajar tentang descriptive text itu ketika kelas 1 atau di tingkat 1. Oke. Nah, sekarang perbedaannya apakah descriptive text dengan report text itu? Yang mana sulit dibedakan karena memang betul-betul hampir sama. Okay, so in the report text, study or discuss about the general things, and then the descriptive text specifically. Jadi kalau report text itu menjelaskan sesuatu secara umum, sedangkan kalau di descriptive text itu dia menjelaskan secara rinci. Oke, jadi report text is a text that describes something in general. Jadi report text itu menjelaskan tentang atau menggambarkan sesuatu secara umum. Oke, I repeat again. Jadi saya ulang kembali, what is the difference between report text and descriptive text? Jadi apakah perbedaan yang mendasar daripada report text dan descriptive text itu? Jadi kalau report text itu dia menjelaskan sesuatu itu secara umum. Tapi kalau descriptive text dia menjelaskan secara rinci atau secara spesifik. I give you example ya, saya kasih contoh. We study about animals. Nah, ini tentang hewan misalnya. Animals, kita ambil contoh misalnya kucing. Oke, kita ambil contoh kucing ya. Nah, dalam bentuk report text-nya, we talking about cat. We talking about animals. That animal is a cat. Cat is one of kind of mammals. Jadi itu adalah gambaran secara umum. Jadi itu adalah contoh report text ya. Secara singkat saja saya jelaskan. For the next meeting, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara rinci tentang report text ini. I just give you example in the common sentence atau pada gambaran umum secara singkat saja. Jadi itu tadi adalah contoh report text menggambarkan sesuatu secara umum, yaitu tentang hewan, yang mana hewannya itu adalah kucing tadi, yang mana kucing ini adalah salah satu jenis hewan mamalia. Nah, itu secara umum. Nah, bagaimana dengan bentuk descriptive text-nya? Ketika menjelaskan secara khusus, so we want to describe the cat. Jadi kita akan menggambarkan kucing. The cats have 2 ears misalnya. Oke, kucing itu mempunyai 2 telinga. The color is white, brown, and black. Jadi warnanya itu terkadang ada yang berwarna putih, coklat, hitam. The cat always like eat fish. Nah, itu sudah mengarah kepada
menggambarkan secara khusus. Jadi deskriptif teksnya ini sudah menggambarkan secara khusus tadi, sedangkan report text tadi itu menjelaskan secara umum. And then the generic structure that you use, adapun strukturnya itu nanti akan kita bahas lebih rinci lagi di pertemuan berikutnya. What about the language features? Oke, bagaimana dengan unsur kebahasaan yang digunakan dalam text, report, dan deskriptif ini? Jadi descriptive text and report text are the same using the simple present tense form. Jadi report text ini dengan descriptive text ini itu mempunyai persamaan dalam hal penggunaan bentuk waktu yang digunakan, yaitu dalam bentuk waktu simple present tense. Oke, jadi penggunaan waktu yang digunakan dalam text report maupun deskriptif itu sama, ya, yaitu menggunakan simple present tense atau bentuk waktu yang berlangsung atau yang sedang terjadi, ya. Nah, kalau sedang terjadi atau sedang berlangsung lagi itu beda lagi jenis bentuk waktunya. Oke. Yang sedang terjadi sekarang. Then we move to the communicative purpose of report text is to present information about something in general. Oke. Jadi salah satu tujuan tadi daripada report text itu adalah untuk menginformasikan sesuatu secara umum. Okay? If there is something don't understand, kalian boleh menanyakannya lewat WA or via chat or in komentar space. Jadi kalian itu boleh menanyakan lebih banyak lagi kalau ada yang belum dipahami, baik secara WA, Japrimem, atau di kolom komentarnya, atau di ruang chat yang sudah disediakan. Now, what is report text? Oke, nah sekarang apa report text itu? Oke, report text is a type of text that present information from an observation, research, or study of object, animals, people, or a place. The functional purpose of the report text to describe the object as it is. Oke, jadi report text itu adalah sesuatu jenis teks yang menceritakan atau menghadirkan informasi dari suatu hasil pengamatan atau penelitian atau studi tentang benda, binatang, orang, atau tempat atau yang lainnya. Yang mana fungsi atau tujuan daripada report text ini adalah untuk menggambarkan objek secara umum. Okay, now we move to still about regular verb and irregular verb. Oke, Ananda mohon maaf karena sepertinya ini ada kesalahan dalam aturan penulisannya. Dalam kegiatan ini atau pertemuan ini, we still remember about regular verb and irregular verbs. Jadi Ananda semua jangan selalu melupakan kata kerja dalam pembelajaran ini karena kita banyak-banyak bercerita tentang kata kerja di sini. Okay, always remember regular and irregular verbs with the forms present, past, and participle. Okay, jadi minggu lalu itu sudah dijelaskan lagi dan hari ini mengingatkan kembali bahwa jangan lupakan regular verb sama irregular verb yang mana bentuk present, past maupun participle, bentuk pertama, kedua, ketiga. Okay. I'm so sorry because the text is unarranged. Mohon maaf karena di slide ini sepertinya tulisannya tidak teratur. Ada perubahan when we change the laptop or computer we use. Ketika kita menggunakan komputer yang dibuat atau itu terkadang terjadi kesalahan dan sometimes forgot to edit. Okay, dan lupa diedit. Okay, now we move about to be. Okay, always you remember about to be. Jadi selalu ingat tentang to be
about present and past. Yang mana itu to be present dan to be past, yaitu am, is, are, and was, and were. So, in the part, okay, this is I want to explain again. Jadi saya mau menjelaskan ulang kembali bahwa in the previous material, in the fourth meeting, jadi pada pertemuan keempat itu memang pernah membahas tentang subject dan to be, yang mana to be present dan to be past. But in the previous lesson, pada pertemuan sebelumnya itu there is mistype ya. Jadi pada pertemuan yang lalu itu ada salah ketik ya. Yang lalu itu to be past, yang mana subjeknya he, she, it itu bertuliskan were, yang benarnya adalah was. Jadi yang benar itu adalah menggunakan was. Jadi bukan were ya. Oke. So recorrect your knowledge about that. Oke, jadi kita perbaharui kembali kesalahan yang pada materi sebelumnya, yang mana bahwa subjek he, she, dan it itu ketika di to be-nya dalam bentuk past itu were yang bertuliskan di materi keempat. Nah, itu salah ya, salah pengetikan. Salah itu karena keenakan copy paste dari atas. Nah, yang benarnya di situ adalah subjek he, she, it ketika di dalam bentuk past itu to be-nya adalah was. Ingat, to be-nya adalah was dan bukan were. Oke. Nah, what is the correlation between report text and passive voice? Nah, sekarang pertanyaan kembali muncul. Apakah hubungan antara passive voice dengan report text itu? Sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa terkadang dalam teks, apalagi dalam bentuk report text itu ada kalimat yang menggunakan kalimat passive voice. Oke, jadi dalam kalimat itu terkadang ada kata atau kalimat dalam bentuk passive voice. Ya, jadi terkadang dalam paragraf itu ada kalimat bahwa ini adalah kalimat passive voice. So, that's your task. Nah, tugas Ananda adalah mengidentifikasi, identify the paragraph or the text, mengidentifikasi paragraf atau teks which one involve passive voice. Jadi dalam kalimat atau paragraf report text itu Ananda diharapkan bisa mengetahui atau menunjukkan atau menuliskan atau mengidentifikasi yang manakah kalimat di situ yang termasuk bentuk passive voice. Seperti itu. Oke, to make you more understand about the passive voice again, untuk membuat Ananda semakin paham kembali apalagi itu passive voice dalam bentuk present tense, dalam bentuk past tense, you might watching the video again. Kalian boleh menonton kembali videonya, yaitu in the part 3 and part 4. Ya, pada pembelajaran ketiga maupun video pembelajaran keempat. Ya, jadi itu can help you to more understand about the material. Jadi itu bisa untuk membuat Ananda, membantu Ananda lebih paham lagi, lebih tahu lagi bagaimana model-model passive voice dalam bentuk present tense maupun dalam bentuk passive voice. So now we have shared our LKPD. Kita sudah membagikan LKPD-nya kepada Ananda sekalian. So you may take out your LKPD now. Jadi kalian boleh membuka LKPD yang sudah dibagikan, kemudian berusaha menonton video ini secara fokus, kemudian tonton kembali videonya secara fokus, baik itu video part 3, part 4, and this one, part 5. Jadi baik itu apakah videonya dalam bentuk pertemuan ketiga, pertemuan keempat, dan yang sekarang yaitu pertemuan kelima. Okay, now take out your LKPD.
Oke, sekarang silahkan ambil LKPD-nya. Silahkan buka. I will give you one example how to identify the passive voice in the report text. Jadi saya akan memberikan satu contoh bagaimana mengidentifikasi kalimat passive voice pada report text atau pada text report itu. Oke, are you ready all? Sudah siap semua? Oke, have you prepare yourself? Sudah siapkan diri semua? And take your LKPD, ambil LKPD-nya. Now, we move to the next. Nah, sekarang kita pindah. This is one example of report text. Jadi, ini adalah salah satu contoh report text about earthquake. Nah, tentang earthquake. What is earthquake? Ada yang tahu? What is earthquake? Oke, jadi earthquake itu adalah gempa bumi. So, what do you remember if we talking about earth or earthquake? Jadi Ananda sekalian, apa yang muncul di pikiran Ananda ketika kita berbicara tentang gempa bumi? Oke. Research happened in Mamuju and Majene. Jadi earthquake ini baru-baru ini ada yang terjadi di di Mamuju dan Majene. It's earthquake. Jadi itu adalah gempa bumi. Oke. Ini adalah paragraf tentang report text. Identify passive voice in report text. Jadi tugas Ananda sekalian, ini pada teks report text yang diberikan itu Ananda mencari atau mengidentifikasi or find atau menemukan which one the passive voice form. Yang manakah kalimat di sini yang menggunakan passive voice atau berbentuk passive voice. Oke, let's see together. Mari kita lihat sama-sama pada bacaan report text ini. Kemudian kita identifikasi. Yang manakah yang termasuk passive voice. Oke, have you find? Apakah kalian sudah menemukan? Which one is the passive voice in the sentence in report text form? Yang manakah kalimat passive voice dalam text report ini? Oke, I'll give you one example. Saya kasih contoh satu. In the third line, pada baris ketiga. Pada baris ketiga itu about earthquakes are caused by suddenly break of underground rock long of farm. Oke, itu adalah salah satu contoh kalimat passive voice. How you can identify or how to you can conclude that the passive voice. Jadi bagaimana kita bisa simpulkan atau menyatakan bahwa itu kalimat adalah kalimat passive voice. Oke, kalian bisa ingat kata kerja dan to be-nya. Oke, remember again about the to be and the verb 3 and plus by. Jadi ingat kembali dalam ini karena dalam bentuk present tense ya. Jadi pasifnya juga dalam bentuk present tense. Jadi ini adalah contoh kalimat passive voice pada kalimat report text. Yang mana ciri-cirinya yang bisa diingat adalah ketika subjek menjadi objek di kalimat aktif, kemudian di kalimat pasif dia yang objek itu menjadi subjek. Jadi yang mana subjeknya pada passive verb ini di sini adalah earthquakes. Jadi itu adalah gempa bumi. Kemudian kita lihat to be-nya. Oke, fokus semua pada kalimat ketiga, line 3 atau di baris ketiga. Lihat to be-nya. Menggunakan to be are, kemudian cause. Kata kerja bentuk ketiga atau participle. Cause. Ini apa? Ini kata kerja apa? Regular verb atau irregular verb? Oke, ini adalah kata kerja regular verb yang mana
bentuk kedua dan ketiga itu ditambahkan ed. Okay, because the word, the last letter is A, so directly add D. Okay, karena kata kerja ini berakhiran huruf E, biasanya kalau berurun huruf E itu langsung ditambahkan huruf D saja. Are caused by suddenly breaks of underground rock along a farm. Oke, itu adalah contoh yang Mem sudah berikan kepada Ananda sekalian. So, for the next or you want to do later, jadi yang kalian Ananda mau kerjakan sekarang adalah melanjutkan mencari. Okay, you continue look for which one the passive voice in the report text. Jadi Ananda tugasnya selanjutnya sekarang adalah mencari lagi yang manakah kalimat-kalimat di situ yang berbentuk passive voice. Okay, I think that's all about our lesson today. I do hope all of you can more understand about our material. So thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Semoga di pertemuan berikut ini kita masih selalu semangat dalam belajar walaupun in virtual learning, walaupun dalam bentuk pembelajaran secara virtual ini. Okay, see you students. See you next meeting. Okay, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Let us closing by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.